warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nur Indriani dengan NIM 19000005323, mahasiswi semester 5 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Ahmad Dahlan. Baiklah, di sini saya akan menampilkan video peer teaching kelas 4 tema 9, yakni Kayanya Negeriku, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu. Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup? Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak, Ibu. Masuk semua. Alhamdulillah. Nanti Ibu akan mempresentasi siswa Ibu ya. Nanti kalau namanya Ibu panggil nanti bilang hadir ya. Baik, Yang pertama Putri Wahyuning Tias hadir. Hadir, Bu. Yang kedua Fatimah. Hadir, Ibu. Bu Yulia Stanto hadir. Hadir, Ibu. Tiffany Luki Kirana hadir. Hadir, Bu. Baik. Nah, untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita dan membangkitkan semangat kita untuk belajar, pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Nanti kalian mengikuti ya. Ibu akan share video mengenai lagu Berkibarlah Benderaku. Baik, Bu. Di seluruh Indonesia, kau tentang pekerjaan bangsa, siapa benar-benar rakyat membela sang merah putih yang kita berkibarlah selama-lamanya. Baik, terima kasih anak-anak. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai pelestarian elang Jawa, dan hari ini kita akan belajar mengenai macam-macam energi dan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yakni yang pertama melalui pemaparan PPT, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan energi, dan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang selanjutnya yakni melalui pemaparan slide PPT, peserta didik dapat mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non-hayati untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi dengan baik. Manfaat dari kita mempelajari materi energi dan sumber daya alam pada pagi hari ini yakni kita dapat mengetahui macam-macam energi dan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, sumber daya alam sendiri juga sangat berlimpah di negara kita yakni Indonesia. Nah, tadi Ibu sudah share ya di grup WhatsApp mengenai bahan ajar, kalian bisa pelajari sendiri nanti. Sekarang Ibu akan membagikan slide PPT. Apakah sudah terlihat anak-anak? Bisa, Ibu. Ya, hari ini kita mengenai energi dan sumber daya alam.
yakni tema 9, subtema 2, pembelajaran 1, kelas 4. Ada yang tahu apa itu energi? Jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau usaha. Energi dibutuhkan untuk memenuhi dan mempermudah pekerjaan seperti menggerakkan mobil, mendinginkan ruangan, memanaskan makanan, mendorong meja, dan sebagainya. Nah, adapun macam-macam energi yang ada di sekitar kita, yang pertama ada energi otot, energi panas seperti matahari, yang ketiga energi kinetik atau gerak, yang keempat energi bunyi, energi cahaya, energi listrik, energi potensial, dan energi kimia. Nah, di rumah kalian, apakah kalian punya kipas angin? Punya Ibu. Nah, kipas angin ini sumber energinya dari mana dan perubahan energi apa yang terjadi pada kipas angin? Jadi, sumber energi dari kipas angin adalah dari energi listrik. Perubahan energi yang terjadi pada kipas angin yakni energi listrik nanti diubah menjadi energi gerak. Apakah sudah paham anak-anak? Insya Allah paham Bu. Paham Bu. Ya, baik. Ibu lanjutkan ya. Lalu yang selanjutnya sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Contohnya seperti matahari, angin, air, panas bumi, baterai, dan lain-lain. Yang kedua ada perubahan energi. Nah, perubahan energi ini adalah berubahnya suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Contohnya seperti energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin seperti tadi ya. Yang kedua, energi gerak menjadi energi listrik pada PLTA. Nah, selain energi, sumber daya alam juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di Indonesia sendiri, sumber daya alam sangat beragam dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Lalu apa sih sumber daya alam itu? Nah, jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, contohnya seperti sawah yang menghasilkan padi. Dan selanjutnya sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua, yakni sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Jadi sumber daya alam hayati ini adalah sumber daya yang berasal dari makhluk hidup, yakni tumbuhan atau hewan. Sedangkan sumber daya alam non hayati, yakni sumber daya yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti air, tanah, bahan tambang, dan mineral. Nah, untuk sumber daya alam hayati, contohnya seperti padi, tebu, kopi, ayam, dan lain-lain. Nah, di sini Ibu menyajikan peta persebaran hasil bumi pertanian di Indonesia. Ini sudah Ibu share di grup WhatsApp ya, nanti kalian mencermati. Baik Bu. Nah, ini di peta persebaran hasil bumi ini, adapun hasil bumi yang ada di Indonesia seperti cengkeh, coklat, kelapa, dan lain-lain. Nah, ini yang kedua yakni peta persebaran bahan tambang yang ada di Indonesia. Contohnya seperti di Jogja ada marmer dan granit. Nanti bisa dicermati ya di grup. Gambar sudah Ibu share di grup. Yang selanjutnya persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam hayati. Contohnya seperti kelapa sawit yang tersebar di daerah Sumatera. Contohnya seperti Jambi,
tembakau di Temanggung, Jawa Tengah. Sumber daya alam non-hayati, yakni contohnya marmer dan granit tadi sudah Ibu katakan, yakni berasal dari Yogyakarta, minyak bumi dari Mahakam, dan lain-lain. Jadi itu saja materi yang ingin Ibu sampaikan. Untuk sekarang Ibu akan sajikan LKPD. Nah, Ibu akan mengirim di grup ya. Baik, Ibu. Baik, untuk LKPD sudah Ibu kirim di grup. Silakan dicermatin. Ini Ibu akan jelaskan kembali. Nah, ini di dalam LKPD ada kegiatan 1 dan 2. Nah, kegiatan 1 ini setelah memahami bahan ajar yang Ibu sampaikan tadi di PowerPoint, nah kalian dapat menjelaskan mengenai energi, sumber energi, dan perubahan energi. Nah, ini nanti kalian dapat mengamati yang seperti itu nanti di kehidupan sehari-hari kalian. Contohnya seperti kegiatan menyetrika baju. Nah, ini sumber energinya dari listrik. Lalu perubahan energinya yang awal kan dari listrik, yang terakhir yaitu menjadi energi panas. Yang selanjutnya untuk kegiatan 2, yakni contoh hasil sumber daya alam hayati, contoh hasil pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Ini sudah disajikan tabelnya, nanti kalian tinggal mengisikan, misalnya di Sleman hasil pertaniannya apa saja sih, perkebunannya apa saja, nanti dicantumkan di sini. Ini untuk yang selanjutnya, yakni mengenai bahan tambang organik, bahan tambang logam, bahan tambang untuk industri yang ada di daerah kalian. Seperti tadi contohnya seperti di Sleman, bahan yang ada di Sleman itu bahan tambang logamnya ada atau tidak. Tuh. Kira-kira dapat dipahami anak-anak? Paham, Ibu. Bisa dipahami, Bu. Baik. Ibu akan memberikan waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD. Nanti jika tidak selesai dapat dilanjutkan di rumah ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, untuk kegiatan 1, Ibu ingin salah satu dari anak-anak mempresentasikannya di ruang Google Meet ini. Siapa yang ingin mempresentasikan? Mungkin Mbak Putri Wahyu Ningtyas untuk kegiatan pertama, yang kedua nanti Mbak Fatimah untuk kegiatan kedua. Bagaimana? Baik, Ibu. Ya, Baik, baik, Bu. silakan. Ini dibaca aja kan, Bu, jawabannya. Bisa dibaca saja. Baik, Bu. Bentar. Kegiatan 1, yang pertama, nama kegiatan menyalakan lampu, sumber energi, listrik, perubahan energi, energi awal, listrik, energi akhir, cahaya. Yang kedua, blender, sumber energi listrik, energi awal listrik, dan energi akhirnya gerak. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Putri atas presentasinya. Yang selanjutnya untuk kegiatan 2, Mbak Fatimah. Untuk kegiatan 2-nya, hasil kegiatan 2 yaitu yang ada di Yogyakarta, hasil pertaniannya padi, jati, jagung. Terus hasil perkebunannya itu ada tebu dan daun teh. Sedangkan hasil perikanannya ada bandeng. Hasil hutannya ada jati dan pinus. Hasil peternakannya ada ayam dan sapi. Sedangkan bahan tambang organiknya
Ada pasir, gamping, dan batu. Bahan tambang logamnya tidak ada, dan bahan tambang industrinya ada marmer dan granit. Sekian, Ibu. Ya, baik. Terima kasih ya Mbak Fatimah. Iya, Ibu. Ya, jadi pada pembelajaran pada pagi hari ini kita sudah belajar mengenai energi dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, tadi energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau usaha. Nah, contoh energi itu ada energi otot, energi cahaya, listrik, dan lain-lain. Nah, untuk yang selanjutnya, sumber daya alam sendiri di Indonesia sangat beragam dan tersebar di seluruh Nusantara. Nah, sumber daya alam ini ada dua, yakni sumber daya alam non-hayati dan hayati. Sumber daya alam hayati contohnya seperti hasil perkebunan seperti padi dan lain-lain. Dan selanjutnya sumber daya alam non-hayati seperti bahan tambang, air, tanah, dan lain-lain. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Kalian hebat semua ya. Iya, Untuk yang Ibu. selanjutnya, Ibu akan mengirimkan soal evaluasi yang Ibu kirimkan di kolom chat. Nanti Ibu sertakan juga di kolom komentar. Ini ya anak-anak, untuk soal evaluasinya sudah Ibu kirimkan. Untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar mengenai materi wawancara. Nah, persiapkan diri kalian baik-baik, pelajari buku tematik kalian ya. Mungkin Iya, itu Ibu. saja. Ada yang ditanyakan anak-anak? Belum, Ibu. Tidak ada, Bu. Baik, mungkin jika tidak ada, Ibu cukupkan sekian untuk pertemuan pada pagi hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Oh ya, anak-anak, kita belum berdoa. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Untuk baik. mengakhiri pembelajaran kita, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Cukup? Terima kasih anak-anak. Sama-sama, Ibu. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Ya, sama-sama.